Di batasan masalah saya berat. Apa ya? Ditenangin aja tenang. Jangan tanya-tanya deh. Ibu ini kasihan. Dia lagi banyak masalah. Ini bukan Kak Vivi ya? Hah? Saya putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitri Siddiq dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Masih di segmen Ngomong Kumis kali ini, gue sudah kedatangan narasumber yang pastinya narasumber gue akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Dan di kesempatan kali ini narasumber gue mempunyai pengalaman sewaktu tinggal di kontrakan yang mana kontrakan itu angker dan bekas penampungan TKW. Nah, langsung aja kita sapa narasumbernya. Di samping gue sudah ada Kak Vivin. Apa kabar Kak Vivin? Baik. Oke Kak Vivin, sebelumnya terima kasih banyak nih udah mau mampir di channel kita ya, buat berbagi pengalaman. Oke Kak Vivin, di sini Kak Vivin mau bercerita tentang tinggal di kontrakan angker ya? Namanya kontrakan Arab ya. Kontrakan Arab. Bekas TKW. Bekas TKW, oke. Itu kontrakannya lantai 3. Tinggalnya, maksudnya Kak Vivin ini tinggal di Kita lantai di 3? lantai 2. Ada 3 lantai. Ada di 3 lantai. Satu kejadian apa aja Kak Vivin? Ini sedikit aja dulu nih. Iya. Satu kejadian apa sih yang ditemuin? Banyak lah ya. Salah satunya? Salah satu ya kita dengar kayak suara yang aneh-aneh lah gitu ya kan. Oke, di kontrakan itu. Di kontrakan. Pernah juga kita ngeliat kayak wujud. Oh, berwujud juga? Pernah lihat. Oke, tapi tahan lo Kak Vivin ya. Nah, buat teman-teman, apapun yang nanti diceritakan sama Kak Vivin ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan kesan negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Kak Vivin ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Dan juga buat teman-teman yang mau jadi narasumber seperti Kak Vivin, teman-teman bisa DM ke Instagram kita Timur Misteri atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Oke, simak terus video ini agar kita bisa mengerti isi ceritanya dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Oke, Kak Vivin, cerita dari awal kayak gimana, Kak? Ya kan pertama awal kita tuh pernah kerja kan, kerja di daerah situ. Oke. Lagi awal kan kontraknya agak jauh. Terus dia suami bilang, ya udah kalau ini kita cari kontrakan yang dekat kerjaan kan. Oke. Terus kita cari kontrakan tuh, dapet tuh deket kerjaan kan, kerjaan kita di pas jalan kita ini masuk ke gang kan, itu ada kontrakan tuh namanya kontrakan Arab. Ya kan? Oke, berarti kontrak di situ alasan kerja ya? Karena Oke. kerja biar pulangnya kan malam dulu kan, jadi kita Biar jadi deket nggak lah, iya. dekat gitu kan. Oke. Dapatlah tuh kontrakan di situ kan, namanya kontrakan Arab. Lantainya lantai 3 kan. Kalau di bawah posisinya lagi tuh masih agak penuh. Nah, jadi kita dapat di lantai 2. Di lantai 2 itu kosong, sama lantai 3 pun kosong. Jadi kita sendiri di lantai 2 itu. Oke. Nggak ada penghuni lagi selain cuman keluarga kita doang deh ya. Nah, maaf Kak Vivin, kita potong sebentar nih. Bisa digambarin nggak kontrakannya seperti apa gitu? Bangunannya apa, berapa pintu atau kayak gimana gitu? Kalau bangunan dia pasti kan kayak model kayak apartemen gitu ya kan. Iya. Cuman dia jadi semuanya ada 36 kamar. Dia 36 pintu ya kan kamar. Oke. Dia modelnya kontrakannya jadi kayak model rumah sakit, jadi ada lorong gitu. Iya. Gitu kan. Begitu udah tuh pas kita ngontrak situ
awal pertama ngontrak sih biasa aja. Dia belum tahu itu tempatnya serem kayak apa. Yang emang pernah dengar isu-isu dari orang kontrakan itu begini. Cuman kan kita belum ngerasain karena kita baru, ya kan. Nah, udah lama kemudian tuh, adalah beberapa tahun kemudian, barulah berasa tuh, oh berarti yang orang ngomong itu benar, ya kan. Saya pernah dengar kayak suara, ya macem-macem deh, yang suara orang nangis. Kadang pernah dengar kayak suara gemelan, atau enggak kayak gemelan Jawa gitu. Gemelan? Pernah saya dengar. Bahkan anak saya pun pernah dengar. Lagi tahun baru, itu kan saya pada pergi nih ke Depok, ya kan, ke rumah orang tua. Tuh anak ada di rumah sendiri tuh yang gede ya. Usia berapa anaknya? Udah kerja. Oh, udah kerja. Terus dia sendirian karena nggak ada orang kan. Pas dia masuk katanya dia dengar suara kayak gemelan gitu kan. Dia buka pintu sama dia kan. Dia setel TV dia, saking takutnya kan. Dia telepon kayak, "Bu, kok di rumah dengar?" Ya udah nggak usah didengar. Kalau dengar gemelan itu kan kita takutnya kebawa. Oh gitu. Iya, kalau bunyi gemelan itu kan, itu kalau kita bilang kalau orang Jawa kan kayak orang memanggil. Jadi kita bisa gitu. Jadi kita bisa kebawa gitu kan. Makanya kita bilang sama anak, ya udah baca-bacaan aja, nggak usah didengar ya kan. Kalau emang ini, kalau nggak udah pergi deh nginep ke rumah siapa gitu kan. Udah tuh. Nah lagi itu juga aku pernah tuh ya, Bang Ibnu pernah berantem sama suami, kesel lah gitu, kesel bukan berantem ya, kesel sama suami ya, gara-gara masalah apa gitu ya kan. Nah gitu suami saya kan, saya nyalain kipas angin tuh, terus suami saya kipas angin tuh dicopot. Di saking keselnya mungkin saya juga nggak tahu gara-gara kenapa kesel ya, terus dilempar lah ke ruang, keluar tuh ke pintu kipas anginnya. Kipas angin itu dilempar gitu kan. Terus saya cepat ada rasa kesel dong ya, karena saya mau tidur kan, banyak nyamuk kitanya kan ya, gerah. Udah gitu kipas angin dicabut, dilempar keluar. Saya geram dong ya. Saya pernah sempet hampir saya ngambil pisau, tau nggak Bang Ibnu? Saking kesel sama suami ya, kok suami begini banget nih gitu. Pas lagi ambil pisau gitu, tiba-tiba kok tangan tuh kayak agak berat gimana gitu ya kan. Saya cepat baca istighfar itu, istighfar. Saya nunduk, nggak lamaan, kok kepala saya kayak berat, kayak ada orang suruh lihat ke sana gitu. Jadi ke arah pintu gitu kan. Di arah pintu itu kan di pojokan tuh emang ada kayak ada ruang gitu kan. Jadi kalau kita bilang kayak buat gudang. Jadi buat naruh perabotan, barang-barang yang nggak kepake deh gitu. Cuman dia nggak ada pintunya, nggak ditutup, jadi macam kebuka begitu, cuman setengah doang ya kan. Nggak lamaan pas saya ngeliat kayak ada orang nginiin muka saya lihat, ya saya kaget lah. Jadi saya ngeliat sosok orang itu tuh ya, mukanya berdarah-berdarah begitu. Kita nggak tahu, dia mungkin dia lagi meninggalnya kenapa, kita kan nggak tahu ya. Itu pun dia menangis, kalau kita bilang kayak minta tolong gitu. Karena saya lagi tuh kan masih hawa, belum gitu berani kan, masih takut. Ya kita kan jadinya kita tutup tuh pintu kan. Nggak lama kita tutup pintu itu pintu buka sendiri. Jadi kayak orang, dia tetaplah kayak kita minta tolong gitu. Kayak ada sesuatu yang mau disampaikan gitu. Cuman karena kita kan nggak ngerti kan, kita kan orang awam, memang kita ngerti kan gitu-gituan kan. Terus ya udah tuh, gak lamaan aku tetaplah ya, karena kita ini kan, kita ada Islam ya, kita baca-bacaan lah ya, istighfar ya. Nggak lama kemudian udah tuh, nggak ini lagi tuh, kita nggak ngeliat lagi tuh sosok seperti itu kan. Ya udahlah, kita tidur kan. Nggak lama kemudian lagi habis tidur, adalah menjelang sejam kemudian, tiba-tiba kayak ada orang jalan gitu, deg gitu kan. Pas kelamaan dengar suara itu tuh, suara kayak orang jalan, kita bangun lang ya, kita emang tidur juga belum pulas deh, bangun lagi kayak ada orang jalan, pikiran siapa, tapi kan nggak mungkin kan. Sedangkan penghuni di situ cuma saya doang kan, anak-anak nggak ada lagi, pada pergi kan gitu. Pas saya buka pintu, nggak taunya ya ada lah ya sosok perempuan. Cuma ternyata kalau saya bilang dia orangnya iseng gitu doang. Jadi dia cuman mundar-mandir dari ujung ke ujung, balik lagi gitu doang. Gitu doang. Ya banyak sih yang kayak saya lihat sih ya. Cuman kita kan kalau jelasin ininya ya banyak lah gitu kan. Makanya kita bilang, oh berarti bener nih omongan orang. Baru berapa tahun kemudian kita baru berasa kejadian itu benar ada gitu kan. Tadi awalnya kita nggak percaya, apakah sih ada gitu-gituan kan gitu. Tapi ternyata emang benar ada kan.
Udah tuh nggak lamaan udah ya kan, udah menjelang pagi lah tuh saya kan. Menjelang pagi udah pas besoknya lagi ya begitu. Terusnya saya juga pernah nih panggil, sekarang saya ada pengalaman juga kan, saya lagi ada masalah nih, ibarat kasar masalah saya berat banget. Apa ya, jangan tanya-tanya deh, ibu ini kasihan, dia lagi banyak masalah. Ini bukan Kak Vivi ya? Hah? Saya Putri. Kalau seumpamanya keberatan nggak usah diterusin, nggak apa-apa Kak. Kita nggak ada paksaan buat Kakak bercerita, ataupun nggak usah diceritakan juga nggak apa-apa gitu. Kita pun nggak bermaksud buat berbagi pengalaman aja gitu, nggak bermaksud buat memaksakan, kan emang semua ini kan keriduan Kakak yang mau cerita gitu. Jadi kita nggak ada paksaan buat Kak Vivi. Ah, gimana Kak? Ini bukan Kak Vivi ya? Coba Cil, diitin dulu. Istighfar. Jangan terlalu dibawa ini suasana. Istighfar aja yang banyak. Istighfar ya. Ayo kan kuat. Ya. Udah jangan keingetan di sana udah. Cuma ngobrol ini. Gak apa-apa, tenangin aja dulu kali yang aja. Maksudnya dulu ya. Iya Pak, aja dulu. Nah, buat teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf nih, kita ada kendala teknis. Tadi narasumber gua, Kak Vivin, mengalami kesurupan dan tidak bisa dikondisikan. Berhubung kita juga kasihan sama beliau, jadi kita gantikan narasumbernya pada saat ini Bang Kancil nih. Memang Kak Vivin ini kakak dari Bang Kancil ya? Betul. Kakak kandung ya? Betul Bang. Nah, Kak Vivin ini kakaknya Bang Kancil. Jadi cerita ini Bang Kancil juga tahu dan mengerti isi cerita dari Kak Vivin, Bang Kancil ya? Betul. Nanti juga Bang Kancil ngasih tahu sebab dan akibatnya lah dari kelanjutan cerita Kak Vivin. Oke, Bang Kancil, kelanjutannya Kak Vivin itu memang seperti apa sih Bang? Sampai kayak gitu kejadiannya. Insyaallah. Ya gue juga awal nggak nyangka, emang tadi sempat jemput dia nih buat nengokin nyokap di rumah. Oke. Dia mau nginep katanya, jemput gue dong. Ya pas sampai di perjalanan gue coba tawarin ke dia nih, Kak lu mau gak ngisi cerita di channel Timur Misteri. Dia bilang, gue mau cerita apa, kata dia gitu kan, soal kemarinan belum lama ini kontrakan lo aja yang 3 lantai itu kan banyak banget tuh tragedi, bukan tragedi sih ya, bisa dibilang horornya tuh banyak di situ. Yang gue paham dari asal ngumpul di keluarga nih, bokap pernah bilang nih ke depan kita orang nih, lagi ngeriung lah gitu ya, itu sempat bilang katanya emang dia ini ada ngikutin si kakak gue ini. Lagi-lagi mohon maaf nih Bang Ibnu, bukan Kak Vivin, namanya tuh Pipin Marianti. Pipin. Jadi namanya Pipin, jadi panggil sadari Pipin, bukannya Vivin. Pipin. Oke. Jadi kakak gue namanya Pipin Marianti. Nah, jadi ketika sering ngumpul keluarga, jadi emang benar punya gue rumah bokap di Depok. Nah, jadi ketika berapa bulan sekali kita suka sharing bareng di situ tuh, ngumpul kongko. Semua tuh kakak-kakak gue ada, sekarang tuh kakak gue ada 3, tinggal 3. Itu cewek semua. Ratna Arianti, Susi Susanti sama Pipin Marianti. Nah, ngumpul bareng. Nah, tiba-tiba setelah dia nggak lama pindah dari kontrakan itu, emang belum lama pindahnya, itu bokap tiba-tiba pas pada main di sono langsung nunjuk dia,
lo ada ngikutin nih, ada yang nemenin nih, ada yang seneng sama lo gitu. Nah dari situ kita tahu deh tuh, lagi-lagi memang karakternya kakak gue si Pipin ini, ya dia tuh sering buat kesurupan. Dari dulu tuh sering buat kesurupan. Nah jadi mengenai kontrakan yang 3 lantai yang bekas TKW, kontrakan Bu Arab ini, jadi maksudnya kontrakan Arab, tadi kata kakak gue itu kontrakan dia ini yang punya ibu Arab, orang Arab. Dulu bekas penampungan para TKW di zaman itu. Nah selebihnya dibuat kontrakan karena sudah lama nggak kepake ruangan itu. Jadi 3 lantai. Ya benar kata kakak gua, kalau yang gua pahamin kontrakan itu malah kayak gedung sekolahan, bukan kayak rumah sakit. Memang lorong begitu. Jadi pintunya itu ada pada depan setiap ruangan gitu. Kayak lantai paling bawah nih ada pada depan pintunya kayak sekolahan. Terus sampai lantai 3. Nah kakak gue ini ada di lantai 2 di tengah-tengah. Di lantai 2 itu dari ujung ke ujung, pas kita naik lantai 2 nyampe di lantai 2 ini, itu dari pintu pertama sampai ujung deret itu ada pada depan pintunya, itu nggak ada penghuninya, cuman satu, kakak gue doang paling pojok. Kok di lantai bawah banyak? Kalau di lantai bawah saat itu ada gitu, beberapa lah yang kontrak itu ada gitu. Nah di lantai 3 ini dari awal itu direnovasi sampai banyak yang kontrak di situ, itu nggak ada yang berani nempatin di lantai 3. Nah kejadiannya ini yang gua pahamin nih, karena gue sering bolak-balik ke kontrakannya dia zaman itu. Nah itu kakak gue selalu ngulas, selalu cerita gitu depan gua sama istri gua gitu kan, kalau kita lagi main di sana. Lu kenapa nggak cari yang lain sih, asal jangan di sini gitu. Gua aja masuk ke sini baru nyampe aja hawanya beda nih, panas banget, gerah di sini bawaannya. Lu masang kipas angin ini gitu kan, tapi tetap gerah. Gue bilang tetap panas lah gitu, kayak nggak ada apa sih ventilasi yang masuk lah gitu, udara nggak ada sirkulasi udara. Iya, sirkulasi udara betul. Nah dari situ kakak gue bilang gue betah di sini. Nah di situ gue ngeyakinin aneh nih dari omongan dia gitu. Cuman udahlah gitu kan, orang gue hanya bertamu kok ke kontrakan itu ya kan, gue nengokin dia doang gitu kan, kadang sebulan sekali gitu kan gue main gitu. Nah gue rasa-rasa tempat nih kagak enak lah buat didatengin gitu, kontrakan ini nggak enak buat didatengin. Dan gue dengar juga dari ibu-ibu yang di bawah tuh, karena di lantai dasar itu ada 2 petak kontrakan ini yang dijadiin satu buat usaha dagang, jadi semacam kayak loading door gitu, cuman kontrakan 2 pintu dijadiin satu, jadi ngeplong begitu aja bang. Nah itu buat usaha dagang, kalau ada ngontrak ya itu buat kontrakan itu buat dagang khusus gitu. buat usaha, khusus buat usaha. Nah akhirnya setelah itu ada nempatin, kan jadi rame tuh, ada warung berarti di bawah. Itu banyak ibu-ibu yang pada ngobrol situ, lagi-lagi ibu-ibu yang pada ngontrak di bawah, di kontrakan itulah gitu, lingkungan kontrakan itu. Nah itu pada ngobrol. Nah gue pahamin itu ketika gue belanja di kontrakan bawah itu, di warung itu yang di bawah lantai 1. Pas gue ke bawah beli rokok, beli air gitu kan, air dingin. Itu ibu-ibu pada bilang, bang, abang adiknya Mama Rahman ya. Jadi kakak gue ini masih punya anak bontot, ya masih sekolah di bangku SD lah, kelas 6. Yang tadi dibawa sama Kak Vivin? Iya, tadi dibawa, duduk di depan tuh. Itu namanya Rahman, dia kelas 6 SD sekarang. Masih anak-anak gitu. Nah di situ ibu-ibu pada ngomong, abang ini adiknya dari Mama Rahman ya gitu. Iya bu. Oh kok berani sih ke atas gitu, kan di situ cuma Mama Rahman doang yang nempatin, kita-kitanya yang bertetangga jarang ada yang ke atas gitu. Lah kan kakak saya ada di situ bu, kan gue bilang itu sembari belanja gue, beli rokok, beli air gitu kan kakak saya bu yang nempatin di situ. Ya ketika saya mau nengokin ya saya mah jalan-jalan aja gitu. Orang niat saya mau niat baik gitu nengokin. Iya, soalnya di sini banyak banget hal-hal serem kata gitu kan. Maksud ibu gimana? Nah itu salah satu dari ibu-ibu itu ada Bu RT. Nah Bu RT ini yang paling banyak pengalamannya soal kontrakan 3 lantai tersebut bang. Jadi ketika habis badai Isya, Bu RT bilang tuh di lantai 3 kayak ada posisi tuh di tembok. Kan jadi tembok itu kayak benar-benar sekolah SD bang. Jadi setiap tembok kotak begitu tuh, itu ada inian besi pembatas. Nah itu kakinya dilolosin ke luar, duduk di tembok begini-gini, kakinya ngucang-ngucang kaki begitu bang. Nah itu sosok anak kecil. Nah itu Bu RT ngulas begitu, gue ngerasa yakin
dengan apa yang pernah diceritain nih berkali-kali sama kakak gue. Oke. Soal ini, soal itu, gitu kan. Terus gue punya ponakan nih, anaknya kakak gue nih yang pertama si Rehan. Mungkin ntar kalau dia ada waktu, karena dia kerja malam bang, masuk pada maghrib, pulang pagi. Dia lagi shift malam selama seminggu ini. Ntar kalau ini gue bisa tagin dia bang, bisa gue bawa kemari orangnya gitu. Ini si Rehan ini anaknya si kakak. Iya, jadi ada juga cerita versi soal kontrakan 3 lantai ini dari si anaknya si Rehan. Oke, yang tadi juga sempat cerita tuh Kak Vivin ya. Jadi si Rehan ini yang lebih paham karena dia anak paling gede lah gitu, paling dewasa gitu. Anak pertama lah di keluarganya Bu Pipin. Nah, si Rehan ini pernah ngalamin tuh bener ya, soalnya Rehan sendiri cerita gitu. Om, gue pernah ketika gue main di sana, gue pernah ditinggalin ibu ke Depok karena ada acara keluarga. Dan gue nggak bisa hadir karena gue kerja. Gue sendiri di rumah di kontrakan ini, itu gue dengar suara gamelan. Oke. Nah dari situ gue iseng ya kan, TV suaranya volume gue kencengin, terus pintu gue ablakin, terus gue telepon ibu, kata ibu udah cuekin aja. Soalnya ibu pernah dibilangin sama engkong, kalau suara-suara kayak begitu itu manggil. Jadi narik bisa mungkin lah buat kita masuk ke dunianya dia gitu. Mungkin yang dibilang masuk ke dunia dia bakalan jadi kesurupan, tak apa gue nggak ngerti dah, wallahu alam ya. Nah pernah juga ngomong kayak gitu si Rehan. Makanya nanti kalau ada waktu Rehan gue undang deh kemarin gue dibikin. Nah jadi kalau tentang Pipin ini kakak gue, memang satu dia ini lemah fisiknya bang. Dan kedua semenjak belum lama ini dia keluar angkat kaki lah ya dari kontrakan tersebut, bokap pernah bilang lagi-lagi, lu ini ada yang demenin, tapi sosok ini perempuan. Oh yang tadi pas dia kesurupan dia bilang ini Desi. Putri tadi ya. Putri. Nah, makanya tadi kan gue di belakang layar nih jaga kamera, gue sempet kaget gitu. Soalnya memang jujur bang ya, malam ini nih cerita kakak gue nih gue tembak di jalan ketika gue tadi jemput dia untuk ke rumah nyokap. Gue juga memperjelas sedikit nih ya, kita juga nggak ada pemaksaan ya bang ya. Nggak ada pemaksaan buat Kak Pipin ini cerita. Ya, nggak ada pemaksaan dan memang keridoan juga ya kita juga. Kak Vivin juga memang bersedia setelah itu Kak Vivin juga bersedia cerita juga. Gue juga sempat ngobrol di depan, memang kata Kak siap nggak gitu ya, kata dia ya insya Allah siap bang gitu. Cuman memang ada satu hal, Kak Vivin ini memang ada pendamping ya, ada sosok pendamping setelah tinggal di kontrakan itu. Iya, jadi memang yang gue dengar dari lagi-lagi nih lain orang nih, ini abang ipar gue, suaminya yang mana ini suaminya kakak gue nih si Pipin. Dia pernah bilang ke bokap ngadu, Mbak, tolongin tuh. Dia kadang, si Pipin ini kadang waktunya suka ganti-ganti. Entah selesai pada maghrib, ntar kadang-kadang jam 9 malam, dia keluar nih dari rumah. Kan jam-jam segitu kan waktunya jam berkumpul keluarga kan, di rumah walaupun kontrakan lah gitu ya. Itu suami suka perhatiin, dia keluar, tau-tau dia duduk di tangga. Arah tangga turun, cuma dia nggak turun tangga, nggak ke bawah, dia duduk di tangga, terus kayak orang ngobrol, diintipin nama suaminya tuh, keseringan seperti itu. Ngobrol, malah yang paling gue kaget, suaminya nih, abang ipar gue ngomong, empok gue ini pernah naik ke lantai 3 jam 10 malam, itu kakinya sempat udah dikeluarin sebelah. Kayak orang mau duduk gitu, kayak orang entah mau duduk entah mau loncat, gue nggak ngerti. Itu yang narik anaknya sendiri si Rahman yang bontot, sembari nangis ibu ngapain sembari nangis. Bu istighfar namanya anak kecil itulah ya, masih bocah lah, langsung kaget tuh, refleks, dia tarik ibunya pinggangnya tuh bajunya, ibu ngapain ibu, sembari nangis, istighfar gitu kan. Rahman masih kecil, akhirnya tuh dia kaget kayak orang menggigil, getar badannya, pegangan besi itu, langsung diturun, dipeluk anaknya. Berarti itu kondisi kesurupan ya bang ya? Iya, langsung begitu, astagfirullahaladzim. Nah, tuh dari situ juga suami suka merhatiin tuh, berawal dari situ, dia duduk di lantai 3, ngucang-ngucang kakinya, udah masuk sebelah gitu, keluar. Nah, Rahman ngadu ke bapaknya, turun nangis-nangis, sembari nonton ibunya, ditanya, kenapa ibu kenapa? Nah, di situ suaminya udah mulai kecurigaan deh tuh. Nah dari situ suami suka ngintai dia lah gitu, dari kejauhan suka curiga lah, kok Pipin nih setiap kadang jam 9, jam 10 tuh suka keluar duduk di tangga kayak orang ngobrol. Nah dari situ sih satu sisi emang dia bokap pernah bilang nih, salah satu di anak nih ya, kita kan 9 saudara bang. Nah dari anak nih
kalau kata bokap memang si Pipin ini lemah orang fisiknya gitu. Jadi lebih gampang dan lebih mudah terasuk oleh yang seperti itu, gaib-gaib kayak gitu. Tapi lagi-lagi semenjak dia pergi dari kontrakan ini, ternyata ada yang sayang sama dia, ada yang suka gitu. Si Putri itu. Iya, jadi pas bokap tebak gitu ya, lagi-lagi, tapi nggak apa-apa sih ini kayaknya nih makhluk baik gitu. Insya Allah kedepannya lu bisa megang orang, bisa ngurut, apa bisa nolong orang gitu. Cuman ya karena mungkin kakak gue ini awam gitu. Memang sih ibadah mah rajin dia 5 waktu gitu, sholat rajin gitu, ngajinya juga rajin gitu. Cuman mungkin dia masih awam soal hal-hal kayak gitu yang diomongin ke bokap. Cuman bokap ngeyakini kayaknya sih lu nih orang nggak bakalan nih makhluk nggak bakalan ninggalin lu. Tapi tenang aja deh, gampang nih, kayaknya ini bakalan jadi penolong hidup lu gitu. Dalam arti penolong ngebantu gitu lah. Mungkin dari hal materi atau hal apa gitu. Kita kan kagak tahu nih, walau alam ya. Cuman omongan bokap sih lagi-lagi nyambungnya ke kayaknya lu bakalan bisa ngurut nih gitu. Oke. Ada kelebihan lah nanti. Iya. Kayak ngobatin orang gitu dah gitu. Cuman nih yang belum dipahami sama kakak gue sejauh itu yang belum dipahami. Makanya gue kaget ketika tadi cerita langsung loh, gue juga bingung tadi, merinding juga gue di belakang layar kan. Makanya sempat ente tadi bilang kan, nih Cil tanganin dulu. Ya karena satu kakak gue gitu kan. Kedua ente kan host di sini kan bukan muhrim gitu. Iya. Jadi cuman gue lah yang bisa megang. Kita nggak ngerti apa-apa. Iya. Gitu. Gue juga jadi kesian gitu jadinya. Gue nggak nyangka endingnya bakalan seperti ini gitu. Kakak gue kan sampai lemas gitu. Tadi juga pulang gue anterin muntah-muntah ke rumah nyokap. Tapi aman kan? Aman alhamdulillah. Udah maksudnya udah iya, baikan. dia tadi habis muntah terus dia keluar dari kamar mandi, gue tanya, lu habis ngapain? Muntah sedikit terus sama tadi habis udah ambil wudhu kata dia gitu kan. Ya udah deh istirahat. Langsung gue balik lagi kemari karena buat gue kayak ceritanya nanggung gitu bang. Iya. Ini gue lurusin. Nah mudah-mudahan sih bang ya dari cerita ini tayang nantinya gue unjukin video pas udah jadinya ya ke anaknya gitu biar anaknya nonton link Timur Misteri ini. Insya Allah ada kemauan anaknya buat cerita duduk bareng sama Bang Ibnu nanti untuk kita nyeritain pengalamannya dia nih gitu dari cerita dia yang benar-benar satu rumah sama si Pipin ini kakak gua. Jadi dia juga punya cerita sebenarnya banyak soal kontrakan itu bang. Iya Nanti karena kita dia bisa anak undang pertama. ya. Iya dia anak pertama dari si Pipin. Si Rehan itu ya. Iya si Rehan namanya. Oke, nanti kita buat teman-teman yang mau buat Rehan diundang di sini bisa Iya. tinggalin di kolom komentar ya. Betul. Nanti juga kita bakalan undang Rehan. Bantu komen aja teman-teman. Iya. Soalnya si Rehan ini sedikit pemalu orangnya. Iya, nanti mungkin kita bisa akal-akalin lah. Iya betul. Kemarin juga sempat udah ketemu, gue juga memang udah ketemu Rehan. Oh lagi malam apa gue bawa ke sini. Iya. Iya. Udah ngobrol gue. Iya. Memang cuman gue nggak tahu nih kalau sampai saat ini ternyata lu juga ngebawa ibunya nih. Dadakan juga. Iya. Ini juga gue lagi datang ke studio terus tiba-tiba Bang Acil bawa kakaknya nih, dia bilang, Iya. lu nggak ada bahan video nih, ada di kakak gue mau cerita tentang wah ini ada hubungan sama Rehan, ternyata ibunya Rehan. Iya soalnya emang tadi pas lagi jemput, pas gue pulang gawe, gue kepikiran apa? Tadi lewat menjelang maghrib ya, Bade Isa lah ya, ente WA gue deh tuh soal Cil, stok habis nih, lu nggak nyari narsum, itu kepikiran, makanya pas gue jemput kakak gue, nggak tahu tuh pas di jalan gue pikirin, gue tawarin kakak gue dah. Oke Bang Acil, sebelumnya terima kasih nih udah ngerepotin ya, maksudnya bawa kakaknya yang nggak bisa kita kondisikan ya, dan mau nggak mau kita minta penjelasannya lewat Bang Acil nih. Betul. Dan Bang Acil juga ya sebelumnya terima kasih banyak lah Bang Acil udah mau berpartisipasi nih. Ya karena gue pikir nanggung gitu. Iya, banget nanggung gitu. maksudnya Iya. nggak bisa dikondisikan, dan ya memang lagi-lagi nih gue ngingetin kita nggak ada paksaan Bang Acil ya. Betul, Buat kakaknya Bang Acil, dan juga tadi minta izin sama Kak Pipi sebelum pulang. Iya. Minta izin kalau cerita ini diterusin sama Kak Acil aja. Iya. Kita juga udah dapet restu nih dari Kak Nanti Pipi. pulang dari sini mungkin gue coba gue ngobrol sama dia sedikit soal kejadian ini gitu kan, soal masalah ini gitu, yang tadi dia cerita maksudnya gitu ya. Nanti gue kasih durasi 10-20 menit, nanti gue kirimin ke Bang Ipnu dah. Oke, buat nanti ditayangin buat juga. ada pembicaraan sama Kak Pipi ya. Iya, kenapa dia bisa nyerah apa gimana gitu kan. Nanti gue tanya jawab di rumah sendiri. Oke Bang Acil, ini kan tadi pas lagi Kak Vivi kesurupan nih, dia sempat bilang saya Putri ya. Ya maaf, bukannya Pipin. Oh Pipin ya. Nah, Ya, Pipin. Kak Pipin sempat bilang pas kesurupan nih, saya Putri, dia lagi banyak masalah, jangan ditanya-tanya gitu ya. Iya. Itu yang dampingin ini Putri. Kalau
siapa namanya ya gue juga kayak ngerti karena gue juga awam gitu. Gue nggak paham soal hal-hal kayak gitu. Cuman setahu gue dari obrolan keluarga gitu, bokap pernah bilang makhluk nih yang ngedampingin kakak nih semenjak keluar dari kontrakan itu ya, ya sosoknya lagi-lagi perempuan. Oke. Nah terus gini bang, tadi kan Kak Pipi juga sempat cerita di depan, Kak Pipi nih sempat cerita di depan, kalau dia lagi ada masalah dia suka manggil si ini bang, si Putri ini. Iya, memang Tadi begitu. dia bilang kayak gitu. Ya makanya itu mungkin yang dibilang abang ipar gue ini, dia kadang suka habis maghrib, suka jam 9 jam 10 itu duduk di tangga, dia ngobrol sama makhluk itu kali. Oke. Karena mungkin udah ngerasa ini gitu, udah ngerasa nyaman kali. Jadi ketika dia lagi penat gitu kan sehari-hari gitu, tahu-tahu dia keingetan ke situ kali. Gue punya teman Dia jadi best friend nih sama si Putri. mungkin Ini. soalnya dia pernah bilang sosok itu baik. Sosok itu gue pernah ngobrol sama dia. Dia pernah ngomong begitu depan keluarga nih, depan saudara-saudara. Oh jadi tadi itu kondisinya jadi ketika Kak Vivin ini mau cerita tentang pengalaman, tadi Kak Vivin sebelum kesurupan dia sempat mau bilang sebenarnya saya ada sesuatu hal yang masalah buat saya gitu, masalah saya berat gitu kan. Mungkin nih si Putri ini datang buat mencegah ya, jangan cerita karena gue nggak mau lu dalam tekanan pikiran gitu kali ya. Jadi si Putri ini datang karena Kak Vivin ini mempunyai tekanan pikiran ya. Iya. Jadi gini sih buat gue bang ya. Nah, ini ntar coba gue tanya lagi ya sama dia di rumah. Gue pernah dengar omongan dia sendiri nih langsung dari mulutnya. Dia pernah bilang begini depan gue. Ini sosok lucu deh. Soalnya dia sempat nawarin gue tengah malam, gue dibangunin. Itu dia bilang mau kaya gak? Mau kaya? Cuman syaratnya yang tidak wajar. Oke, tapi baik hati-hati banget. Nah akhirnya di situ alhamdulillah nih, lagi-lagi alhamdulillah banget dah gitu. Alhamdulillah kakak gue nggak kejerumus dengan rayuan maut tersebut. Oke ya, karena berhubungannya sama kayak gituan kan intinya dengan pasti bujukan jalurnya rayu juga itulah. jalurnya beda banget. Betul. Takutnya mendekati dengan kesyirikan gitu. Iya, nah itu sampai kakak gue sempat bilang auzubillah min dzalik ya. Dia cerita ke gue sampai dia bilang seperti itu juga. Ini sih astagfirullahaladzim lah kata dia gitu ya. Gue sih nggak bakalan mau sampai didorong ke situ gitu. Ini kayak dia lagi bertarung nih bang. Jadi cuman teman yang menyesatkan gitu. Ini kayaknya kakak gue ini lagi tahap bertarung gitu. Dalam arti bertarung ini bukan berantem ya. Lagi menguatkan diri ya. Iya, saling nguatin nih. Di antara lu apa gue yang kuat gitu. Soalnya memang bokap pernah bilang juga nih depan keluarga nih, depan anak-anaknya. Ini ada Pipin ditunjuk. Tenang Pin, ntar biar bapak biar bapak yang ngurusin nih. Cuman kayaknya nih bagus juga nih bisa jadi penolong lu nih. Dalam arti penolong yang baik-baik nih. Mau diambil yang sisi baiknya sama bokap gitu. Buat nge-backup si kakak gue ini. Iya berarti Putri ini pendampingnya kakak lu ya. Iya. Oke. Gokil sih Bang Anjil ya. Ya semoga kita berdoa aja lah, semoga Kak Pipin juga sehat selalu, mudahkan rezeki dengan rezeki yang halal memang Bang ya. Kalau rezeki yang dibantu sama jin itu kayaknya nggak layak sih Bang ya. Tetap kita dengan ikhtiar dan berdoa dan berusaha itu yang seidealnya buat kita mencari rezeki Bang ya. Betul. Oke Bang Acil, terima kasih banyak. Siap Bang. Udah mau berbagi pengalamannya dan salam juga sama Kak Vivin ya. Kita berterima kasih banyak karena Kak Vivin sudah mau berkontribusi dan berbagi pengalamannya walaupun tadi sempat ada gangguan teknis ya. Ya lagi-lagi cerita dari Bang Acil ataupun kakaknya ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin ataupun memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Kak Vivin ini atau Bang Acil kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Nah, buat teman-teman juga sebelum pamit undur diri, Timur Misteri juga ada di aplikasi GoPlay. Di situ Timur Misteri bakalan melakukan live streaming 2 kali per 1 minggunya. Teman-teman bisa banget nih, mudah banget caranya. Teman-teman tinggal download di Play Store ataupun App Store. Teman-teman bisa login menggunakan nomor telepon yang sudah terdaftar di aplikasi Gojek. Nah, di situ teman-teman cari Timur Misteri Podcast dan jangan lupa juga follow dan tonton kita streaming 2 kali per 1 minggunya. Gue juga mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis dan jangan lupa bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, and comment serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Petrus Sidik dan Bang Kancil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.